anggota dewan juga punya power ya untuk mendorong wali kota untuk menyetujui itu. Ya, betul. Itu membangun bandara karena sudah tidak masuk akal. Akhirnya saya mengajukan yang tidak masuk akal. Jadi saya mengajukan bandara, iya, bisa dicek. Persamaan bandara karena jelas tidak realisasi. Kemudian saya mengajukan jembatan layang dari Pulau Gili ke Wonoaci karena jelas tidak masuk akal, sudah biar sudah. Kemudian ketiga, saya minta agar pemerintah daerah membangun masjid 50 lantai. Iya, 5 saya bangun. Ini guyon atau? Enggak betul. Jadi saya tulis dan saya tuangkan di dalam hasil reses saya. Bisa dicek ke sekretariat. Karena biar pemerintah daerah itu buka mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salim di acara Modal Matul. Hari ini spesial 2 kali menurut saya. Yang pertama adalah lokasi syuting ini di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Probolinggo (DPR), di ruang fraksi Partai Nasdem. Yang kedua adalah spesial lagi. Yang kedua adalah saya kawan, baru pertama kali saya pakai busana seperti ini. Ini dari Alras. Alras itu merek busana muslim yang kualitas ekspor. Jadi di Kota Probolinggo ada toko yang menjual merek ini di Ruko Pahlawan sebelah barat. Nah, di meja ini juga ada bingkisan untuk Bapak Sibro, Bapak anggota Dewan fraksi Partai Nasdem. Nah, hari ini saya membicarakan soal hari jadi Kota Probolinggo, tapi bukan berarti ucapan selamat ya. Saya mau tanya, apa sih pekerjaan dewan-dewan yang positif bagi Kota Probolinggo selama ini? Juga apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo, hal-hal yang positif untuk masyarakat Kota Probolinggo sendiri? Bersama saya dengan Bapak Sibro Malisi, Ketua Komisi 2, Pak. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo. Monggo Mas Sibro, untuk kali keduanya dijelaskan kepada masyarakat pertanyaan-pertanyaan saya tadi tersebut. Ya, terima kasih Mas Agus Salim, pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Sebelumnya perkenalkan, barangkali masih belum ada yang tahu, nama saya Sibro Malisi. Teman-teman memanggil saya Sibro. Saya dari fraksi Partai Nasdem, Dapil Kanigaran Wonoaci. Diberikan mandat oleh teman-teman memimpin dan mengkoordinasikan di Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo. Kaitan dengan hari jadi Kota Probolinggo yang ke-661. Tentu usia 661 itu adalah usia yang relatif tua kalau saya boleh. Kalau ukurannya manusia, maka tidak ada yang mencapai usia itu hari ini kalau menurut saya. Mati semua. Sudah mati semua. Tentu ini menjadi sebuah hal yang patut kita renungkan bersama. Apalagi kita menjadi stakeholder ya, pemangku kepentingan masyarakat di Kota Probolinggo. Bahwa kami di DPRD memiliki ruang fungsi yang sangat besar terhadap pembangunan dan nasib hajat orang banyak di Kota Probolinggo. Betul. Karena berkaitan dengan hidup orang banyak, apa refleksi hari jadi Kota Probolinggo yang ke-661? Maka satu kata kunci sebenarnya yang patut perlu kita garis bawahi. Perlu adanya perbaikan yang mendasar terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kota Probolinggo. Saya kira itu. Ini bahasa tinggi ya menurut saya. Yang ya banyak orang tidak paham lah apa sih maksudnya itu. Kalau bahasa kasarnya, bahasa pasaran lah Mas. Ya, jadi masih banyak hal-hal yang sangat berdampak kepada masyarakat, yang dampaknya justru
bukan hal yang positif kalau menurut Oh, saya. oke. Jadi pertama perlu kita pahami bahwa apa yang saya sampaikan tidak bermaksud mengebiri atau menganggap bahwa pemerintah ini gagal, tidak. Tapi kalau forum ini bisa dijadikan sebuah saran, kemudian masukan, serta membuka cakrawala bahwa kita hidup di kota Probolinggo ini sebagai bagian untuk berinteraksi bersama, maka kalau dari sisi pembangunan misalkan, terlepas dari kita ada di pandemi COVID-19 ini, ya, terlepas dari itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kami di DPRD terkait dengan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan hidup hajat orang banyak. Kami melihat masih banyak ada pembangunan-pembangunan yang justru tidak disentuh hari ini oleh pemerintah daerah. Salah satunya seperti jalan, meskipun di perubahan anggaran keuangan ini sudah dilakukan. Tetapi anggarannya dipersempit. Kemudian pasar itu adalah pasar niaga. Bagi kami pasar itu adalah pusat perekonomian daerah. Karena dari pasar itulah ekonomi jalan, masyarakat mayoritas jalan, sehingga fungsi dari pasar itu sangat penting dan vital dari sebuah proses pembangunan di daerah. Kemudian juga hiburan rakyat seperti alun-alun. Ini memang menjadi perdebatan banyak orang, tapi faktanya memang hari ini tidak bisa difungsikan. Iya, betul. Jadi terlepas dari alasan apapun, karena kalau kita berbicara gagal, ya, maka orang yang bertanggung jawab atas kegagalan itu adalah saya. Karena bagaimanapun semua anggota dewan termasuk pemerintah, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak salah dalam konteks ini. Jadi saya merasa saya menjadi orang yang paling bersalah atas kegagalan-kegagalan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena apa? Berarti secara otomatis fungsi yang saya lakukan selama ini di DPRD belum mengarah kepada proses yang benar. Jadi maklum, tapi saya baru 1 tahun persis, lebih 2 bulan menjabat. Saya dilantik 24 Agustus, berarti saya kurang lebih tidak lebih dari 1 bulan, lebih dari 1 tahun. Betul. Tapi saya sudah mencoba mempelajari. Ya. Ternyata memang kita perlu memberikan dorongan sekaligus pressure kepada eksekutif itu. Ya, pemerintah. Kalau kita memilih diam dan tidak memberikan pressure terhadap pemerintah, maka tentu pemerintah akan berjalan stagnan. Kenapa saya sebut berjalan stagnan? Sama halnya seperti orang yang sudah terbiasa bekerja pada hal itu, maka dia akan bekerja seolah-olah itu rutinitas. Ya. Ketika itu sudah menjadi rutinitas, maka dia akan menganggap itu hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Jadi ya, pokok bekerja, kira-kira begitu. Nah, karena itu kami siang dan malam, insya Allah, termasuk ini hari Sabtu kami baru menyelesaikan proses pembahasan KUA PPAS PAPBD tahun 2020. Pergeseran anggaran yang dilakukan oleh eksekutif, oleh pemerintah yang masuk kepada kami, dan kami baru saja menyelesaikan bersama teman-teman badan anggaran. Ya. Kemudian Mas Agus, kita bicara tentang alun-alun. Ada proses hukum perdata di mana rekanan sudah dikatakan kalah oleh pengadilan. Tapi bagaimanapun kita harus legowo dan harus mengatakan bahwa proses perencanaan yang disusun kala itu, kemudian proses eksekusi hingga penentuan rekanan itu berarti kurang baik, kan begitu. Sehingga aplikasi pembangunan menjadi mandek dan akhirnya bermasalah. Kan begitu. Karena bagaimanapun kita tidak boleh menyalahkan rekanan. Yang perlu disalahkan adalah diri kita sendiri. Kalau kita mau berpikir dengan baiklah. Karena itu harapan saya ke depan, alun-alun yang rusak, yang tidak bisa difungsikan, jalan yang tidak segera diperbaiki, kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang justru bertolak belakang dengan hukum positif, itu tidak boleh terjadi lagi di Kota Probolinggo. Iya. Jadi kalau soal alun-alun, saya bukan membela pemerintah. Di sini ada orang pemerintah. Tapi yang saya dengar itu kan
pihak Pemkot sudah memenangkan masalah di PTUN, kan betul? Betul ya. Nah, yang jadi masalahnya kok kenapa ya kok tidak segera gitu? Nah, itu. Segera Dieksekusi lah kan eksekusi begitu gitu ya. maksud saya. Ya. Jadi biar kasarnya ya, cacian-cacian di dunia maya itu tidak terjadi. Orang-orang kan tidak paham bahwa proses alun-alun itu terproses dulu di P2N karena ada masalah, betul Mas Ibnu. Tapi masyarakat tidak tahu itu Mas Ibnu. Iya. Tidak tahu masalah itu, makanya di sosmed kan banyak bagaimana nasib alun-alun begitu. Nah, menurut jenengan apakah itu harus segera dilaksanakan atau? Sebenarnya kalau saya ada di posisi eksekutif, persoalan alun-alun ini sangat sederhana sebenarnya. Tidak sesulit yang kita bayangkan. Saya juga bingung, apakah alun-alun ini sengaja dibiarkan begitu saja dan mencari alasan seolah-olah ada problem yang sangat besar, atau memang atas ketidakmampuannya. Saya juga akhirnya berpikirnya begitu. Seharusnya anggaran itu sudah ada. Pemerintah melakukan refocusing anggaran kena COVID. Tapi anggaran masih ada. Proses administratifnya sudah dilalui kan sebelumnya. Maka sudah waktunya pemerintah daerah itu harus segera melakukan lelang. Nah, cuma yang terjadi di tata pemerintahan di Kota Probolinggo yang terjadi ini, segala sesuatunya itu harus mendapatkan persetujuan wali kota. Nah, itu yang menurut saya menjadi persoalan yang mendasar atas seluruh kebijakan pemerintah di Kota Probolinggo itu. Iya, yang namanya pemerintah itu kan memang harus persetujuan wali kota. Ya tidak semua kalau menurut saya. Oh iya. Iya. Kalau semua persetujuan wali kota, contoh sederhananya. Masa kepala dinas mau menandatangani atau mau ada kegiatan kan begitu ya. Kegiatan itu sosialisasi tentang bahaya narkoba. Umpamanya begitu ya kegiatannya. Nah, apakah mau menyampaikan saya mau mengundang A, B sampai C? Kan tidak perlulah begitu. Karena bagaimanapun program dan kegiatan itu sudah disusun. Ada proses yang sangat panjang. Kecuali menyangkut hal-hal yang bersifat strategis. Kalau kepala dinas tidak memiliki kewenangan otonomnya, buat apa diangkat kepala dinas? Jadikan semua staf saja. Itu kan yang terjadi. Padahal wali kota itu kan berdasarkan kewenangannya, dan kepala dinas juga memiliki kewenangan. Ada beban tugas yang diberikan oleh kepala dinas. Yang tidak perlu sudah. Seseorang yang mau mengajukan izin mendirikan bangunan, kan tidak perlu harus masuk semua ke wali kota. Kalau semua harus ke wali kota, maka setiap hari akan ada satu truk kertas yang masuk ke ruangan wali kota kan, yang harus ditandatangani, kan tidak perlu lah. Ini ketakutan-ketakutan semacam itu, saya juga bingung. Para pimpinan organisasi perangkat daerah kita di Kota Probolinggo ini orang yang sangat pandai-pandai lah. Saya belum lahir mereka sudah menjadi pejabat. Mereka sudah memiliki kualifikasi kemampuan. Ada yang sudah S2, bahkan ada yang S3, ada dari berbagai macam latar belakang dan pendidikan. Tapi ketika dihantui rasa ketakutan yang tidak mendasar, ini yang menjadi persoalan, sehingga pembangunan ini perlu perbaikan secara menyeluruh. Di semua aspek saya rasa. Secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh itu kan banyak. Jadi bisa sistemnya betul. Bisa seperti prosedur-prosedur yang memang umpama lah berbelit-belit, tidak usah berbelit-belit begitu. Kalau tidak harus izin ke wali kota, ya tidak harus izin. Iya. Tapi kan menurut saya dan sampean kadang-kadang begini, ya karena latar belakang Mas Ibro ini adalah jurnalis, maka dia paham secara psikis kepala-kepala UP itu bagaimana. Psikis Mas Ibnu. Ya. Betul kan? Betul. Kalau umpama saya pun jadi kepala dinas tertentu ya, kalau akan melakukan sesuatu atau tanda tangan sesuatu yang sangat penting, ya saya dilema, ini mau melapor wali kota bagaimana, tidak melapor resikonya bagaimana. Mungkin begitu Mas Ibnu. Ya, itu memang posisi positifnya begitu. Posisinya sulit memang, tapi kembali lagi ketika itu memang sarana penting, sarana kayak jalan mama, yang harus segera dieksekusi biar
tidak banyak korban di sana, maka menurut saya juga ya cukup WA lah wali kota lah. Itu menurut saya Ya. begitu ya. Nah, iya, kita melihat ke sana. Gini, ini urusan alun-alun dan jalan yang memang notabene sampai sekarang itu memang tidak ada prospek yang positif ya. Ya, belum ada pembenahan lah begitu. Kalau yang lain masih, Bro. Ya. Selain dua objek Menyangkut COVID, ini juga perlu dipahami oleh masyarakat. Pemerintah Kota Probolinggo itu hari ini melakukan refocusing anggaran untuk belanja tidak terduga. Itu 74 miliar. Ya. 74 miliar. Sudah ada duitnya, ada refocusing ada. Jadi uang 70 miliar itu ada di rekening kas daerah. Nah, kemudian dari 74 miliar itu dipecah menjadi 3. Ya. Ada bantuan sosial kepada masyarakat sebesar 41 miliar. Kemudian 15 miliar untuk penanganan kesehatan, sisanya untuk jaring pengaman sosial berupa pasar murah dan lain sebagainya. Nah, wali kota beserta pemerintah daerah berjanji akan segera mencairkan karena bantuan sosial. Tadi sedikit feedback, kami mendorong agar segera dicairkan. Nah, kenapa kok ini harus segera dicairkan? Karena masyarakat sudah menunggu. Meskipun beras itu tidak begitu besar mungkin bagi saya dan Mas Agus, tapi bagi mayoritas masyarakat di Kota Probolinggo itu sangat membantu di tengah-tengah pandemi COVID. Ya. Tapi yang terjadi, pemerintah lagi-lagi berkutik kepada problem yang menurut saya bukan sesuatu persoalan. Contoh, kita masih melakukan evaluasi pada proses pencairan pertama. Kita masih evaluasi pada proses pencairan kedua. Padahal kalau kita melihat pemerintah pusat tidak sesulit itu. Ya kan? Bantuan yang PKH dicairkan. Kemudian BPNT sudah dicairkan bahkan ditambah 500.000 dan sudah diberikan. Kemudian ada juga bantuan yang insentif tenaga kerja itu sudah dicairkan. Pemerintah daerah ini akhirnya saya harus berpikir negatif. Meskipun saya tidak dibenarkan berpikir negatif itu. Tapi sedikit akhirnya saya berpikir negatif. Kenapa duit itu tidak dicairkan? Padahal uangnya ada. Sudah ada. Iya. 2 kali pencairan itu hanya 15 miliar. Hanya 15 miliar. Iya. Maka kalau ada uang 74 masih sisa 60 miliar. Nah, pertanyaannya mau buat apa uang 60 miliar ini? Kita diminta untuk menyetujui dan tadi di Banggar sudah disetujui. Ketika kami tanya kapan dicairkan, katanya kan karena kami desak bersama teman-teman Banggar, katanya akan dicairkan sampai dengan Desember. Nah, ini harus diawasi bersama. Apakah pemerintah itu berkomitmen bantuan beras itu diberikan setiap bulan sampai bulan Desember atau tidak? Biarkan masyarakat nanti yang melihat. Tapi kami di DPRD sudah mendorong dan tadi saya minta bahwa jaminan apakah benar akan dicairkan, dijaminkan ya. Sampai kapan? Desember. Maka ini harus menjadi bahan catatan serta pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah akan segera mencairkan yang namanya bantuan beras kepada seluruh masyarakat. Kalau saya begini, kalau misalkan pemerintah tidak mencairkan berarti pemerintah dalam hal ini tidak konsisten terhadap apa yang menjadi programnya itu sendiri. Tapi ini akan menjadi catatan kami dan sebelum pembahasan pada tingkat APBD 2021 nantinya kita akan kembali ingatkan apakah dicairkan atau tidak. Iya, ya kalau saya sih begini kawan. Kalau saya sebenarnya kepingin lah 50% dari anggota DPRD Kota Probolinggo itu kritis konstruktif begitu ya. Seperti Mas Ibru ini harus begitu. Kalau lainnya itu tidak seperti Mas Ibru, maka Mas Ibru akan berjuang sendirian. Kan betul, Mas? Ya. Kalau berjuang sendirian payah dan capek semua. Nah, tapi kalau memang semua anggota dewan ya 60% begitu untuk kepentingan masyarakat, menurut saya ya bagus dan bagus sekali. Nah, begini, ada hal-hal yang memang perlu kita harapkan besar lah kepada pemerintah ini. Toh bagaimanapun saya sendiri rakyat
Kota Probolinggo, kepingin melihat langsung atau merasakan langsung dampak pembangunan Kota Probolinggo, baik secara fisik, infrastruktur atau budaya atau sosial dan ekonomi, begitu Mas Ibru. Nah, yang memang belum dirasakan itu memang infrastruktur yang memang tahapannya menurut saya lambat. Tapi bukan karena lambat itu ada alasannya, ya, karena refocusing anggaran itu, Mas Ibnu. Nah, apakah menurut saya sih, apakah selama itu proses Jalan Ayah ini sampai akhirnya lama loh Mas Ibnu? Iya, sangat lama. 3 bulan 4 bulan ya. Belum tersentuh sama sekali. Beda dengan jalan berantas. Iya. Iya. Jadi kalau persoalan infrastruktur itu tadi kami sempat pertanyakan bersama teman-teman Banggar. Informasinya sekarang ini sudah masuk tahap proses. Ya, kalau tidak salah anggarannya sekitar 1 miliar ya. Itu untuk jalan, untuk pemeliharaan jalan. Ya, mudah-mudahan pemerintah sesegera mungkin. Jadi saya juga bingung lah. Tahun 2020. Enggak, ini pemahaman saja. Tahun 2019, sekarang 2020 kan. Ya. Pemerintah itu tidak mampu menyerap anggaran, uangnya ada ya, 169 miliar. Bayangkan, uangnya pemerintah Kota Probolinggo itu 1,1 miliar. Triliun. Yang tidak mampu dicairkan, diserap ya, yang mampu tidak diserap dan menjadi silpa. Jadi istilahnya dibelanjakan tahun ini, tahun 2020 itu 169 miliar. Maka hampir 20% pemerintah ini tidak bisa menyerap anggaran kan. Nah, beda dengan kita lah. Kalau kita kan uangnya yang kurang kan begitu. Nah, tapi kalau kita debat ya pasti sesuai regulasi lah, yang beginilah. Tapi saya tidak mengatakan itu. Prinsipnya yang baik, kegagalan pembangunan pemerintah Kota Probolinggo itu ketika tidak mampu menyerap anggaran. Karena apa? Perencanaan yang baik harus diimbangi dengan realisasi yang baik. Perencanaan yang buruk pasti diimbangi dengan realisasi yang buruk. Ya. Maka dengan asumsi ada 169 miliar duitnya pemerintah yang tidak bisa diserap pada tahun 2019 kemarin, itu menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kota Probolinggo saya katakan gagal. Apapun itu, ya meskipun kita harus berdebat ya, tapi bagaimanapun kita harus sudah berpikir, oh ini karena mereka para eksekutif itu bukan 1 tahun 2 tahun ada di pemerintahan itu, mereka sudah puluhan tahun. Saya yang masih 1 tahun di DPRD, saya sudah bisa mempelajari APBD lah, mempelajari oh ini pendapatan asli daerah, ini belanja langsung, ini belanja tidak langsung. Nah, karena itu mindsetnya pemerintah baik saya termasuk juga harus berpikir bekerja itu tidak boleh karena rutinitas. Harus benar-benar kita bekerja sesuai dengan harapan dan cita-cita keinginan masyarakat. Itu harapan saya. Dan mudah-mudahan niat tulus baik saya ini juga diimbangi dengan ketulusan para anggota dewan yang lain, termasuk para organisasi perangkat daerah di Kota Probolinggo. Insya Allah dengan begitu, maka keburukan-keburukan dalam tanda petik yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini tidak bisa terjadi lagi di tahun depan. Itu harapan kami. Tidak terjadi di tahun berikutnya. Ya. Contoh sederhana, ada anggaran di rumah sakit. Ya, anggaran di rumah sakit RSUD. Kemarin ada anggaran sekitar 900 juta pada tahun 2019 di PAK. Sudah tahu kan bahwa itu digunakan untuk belanja ambulan namanya. Ya kan? Ternyata ambulan itu tidak bisa dicairkan. Ketika saya pertanyakan di Banggar, kenapa kok uangnya sudah ada 900 juta, judulnya pengadaan ambulan tidak bisa dicairkan. Ternyata uangnya tidak cukup digunakan untuk membeli spek yang sesuai dengan ambulan pada umumnya untuk ambulan tahun ini. Lah, pertanyaan sederhananya, yang menganggarkan 900 itu kan bukan gue kan begitu. Bukan sampean. Bukan saya.
Kami matangnya you butuh 900 ya kita setujui karena 10 lah. Ini kan persoalan anak yang tidak tahu, saya yang tidak tahu harusnya bisa. Tapi itu terjadi di Kota Probolinggo. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang harusnya dicairkan. Pembangunan IGD contohnya. Instalasi gawat darurat. Gawat darurat. Ada anggaran 5 miliar lebih untuk pembangunan instalasi gawat darurat. Oke, kita sepakati anggaran itu karena ketika membangun IGD dengan anggaran yang representatif, maka pelayanan akan lebih baik. Nah, ternyata ketika laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota terkait anggaran tahun 2019, anggaran itu tidak diserap. Ternyata ketika ditanya apa alasannya, kalau masyarakat tahu saya yakin tertawa. Coba, alasannya karena tanahnya rumah sakit itu adalah tanahnya kementerian yang belum diserah terimakan. Lah, dari dulu kemana? Coba bayangkan. Padahal pembangunan sebelum-sebelumnya sudah dilakukan, kok baru sekarang? Dipertanyakan dan menjadi masalah. Nah, dan hampir terjadi. Ada yang namanya pasar. Oh, karena begininya sulit. Lah, kan itu memang pekerjaan kita mencari solusi agar kesulitan itu menjadi kemudahan. Nah, itu. Sementara banyak, ini ada lagi. Pemerintah hari ini setelah pembahasan akan merekrut tenaga sopir dan tenaga pendukung. Sopir apa itu? Sopir ambulan. Ya, ini biar diketahui oleh masyarakat. Jadi saya sudah minta tadi agar rekrutmen sopir itu biar clear dan clean. Ada peraturan wali kota, jangan sampai itu tidak terbuka untuk masyarakat. Paling tidak untuk masyarakat di Kota Probolinggo. Nah, itu menggunakan anggaran yang ada di puskesmas. Karena apa? Ternyata wali kota pada PAK ini, pada tahun ini akan menambah ambulan. Ya. Ambulan yang ada, menurut saya secara pribadi, itu belum maksimal. Ya. Dan ternyata sebarannya kemarin lucu. Ya. Saya boleh katakan lucu. Ambulan yang dulu... Ya, sekarang kan 11. Oh ya. Yang mau pengadaan yang baru ini 11. Kita nggak ada 29, maka dulu berarti 26. Ya, 27 lah. 27 ditambah 11, 29. Ya. 18 berarti dulu ya. Dulu 18. Ya, 18. Sekarang 11. Jadi 29 kelurahan. Ketika kami tanya pemetaannya, Sumber Wetan yang sangat jauh dari pusat layanan rumah sakit tidak diberikan. Kemudian Sukabumi yang jaraknya mungkin bisa dilewati dengan jalan kaki diberikan ambulan. Padahal ambulan memiliki fungsi untuk mengantar pasien, kan begitu? Betul. Nah, tapi ketika ruang lingkup Kota Probolinggo yang tidak lebih dari 5 km persegi itu, kilometer ya, 5 km. Jadi kita terjauh tidak lebih dari 5 km. Mempunyai 29 ambulan yang ada per setiap kelurahan. Maka menurut saya satu kata kunci, lebih banyak mubadir daripada harus membeli ambulan 29 kelurahan. Karena kita feedback lah. Pada 5 tahun yang lalu pemerintah mengalokasikan juga ambulan. Ternyata sekarang menjadi mobil multifungsi yang ada di puskesmas. Semangatnya itu ambulan. Saya betul itu karena uang itu adalah uangnya rakyat. Ketika penggunaannya tidak berdasarkan asas manfaat orang banyak, dan tentu itu akan merugikan masyarakat. Betul. Dan saya menjadi orang yang paling berdosa sebenarnya. Tapi sekali lagi ini adalah visi dan misinya Bapak Wali Kota yang tentu kita harus hargai. Kami sudah berikhtiar barangkali memberikan masukan, tapi eksekusinya tetap ada di Wali Kota. Dan biarlah ini menjadi visi dan misinya Bapak Wali Kota. Karena itu sudah pilihan rakyat Kota Probolinggo. Kan begitu. Udah enak kok. Iya. Jadi saya juga ikut tertawa ya ketika ada OPD yang mengajukan sesuatu lah. Mereka ajukan anggaran sebesar ini umpama lah 100 juta, ini anggarannya 100 juta, kebutuhannya 100 juta. Oke, disetujui oleh anggota dewan, disetujui oleh Banggar. Nah ternyata
selanjutnya kan uang yang diajukan 100 juta tidak cukup katanya. Jadi kan lucu mas. Ya, Kalau ini menurut lucu. saya ya. Ya, Lo kan butuh 100 jari, tapi dikasih 100 malah tidak iso tuku. Ini menurut saya ya yugu-yugu wae begitu. Nah, termasuk juga persoalan rumah sakit yang dilontarkan oleh Mas Ibro ini tadi untuk pembangunan IGD dan lain-lain tidak terserap. Apa sih alasannya begitu. Nah, yang lain juga akan ada rencana pembelian tambahan ambulan. Betul, Mas? ya betul. Sekitar 11 ya. 11, anggarannya sekitar 3 miliar itu. Ya, ada kelurahan yang memang agak jauh ya dari kota Sumber Wetan. Sebenarnya ada banyak yang jauh ya, Sumber Wetan, Posangit Nah, Wonoasi juga jauh. juga jauh, Wonosalam juga Kedunggalung. jauh, Kedunggalung juga jauh. Nah, tapi menurut Mas Ibro justru Sumber Wetan tidak ada jatah ambulannya. Justru yang paling dekat di Sukabumi itu ada. Nah, kendalanya memang saya kurang paham ya apa kendalanya. Cuman saya sangat setuju ketika ada anggota dewan ini medeteng apa ya, ngotot bahwa ini tidak sesuai harapan kita sebenarnya. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut mubadir lah. Apalagi nanti ada perekrutan sopir, Mas Ibro ya. Kalau sopir saya yakin lah, saya yakinnya tidak akan fair. Oh. ya anu lah, sama jurnalis, saya juga mantan jurnalis, paham lah. Titip-titip itu kan pasti, Mas Ibro. Ya, mudah-mudahan, tapi harapan saya mari kita lakukan pengawasan bersama bahwa bagaimanapun semua orang di Kota Probolinggo memiliki hak dan kesempatan yang sama ikut terlibat membesarkan dan membangun Kota Probolinggo. Salah satunya menjadi sopir di ambulan itu. Kira-kira begitu. Begini, kesempatan kan hanya untuk 11 orang, Mas Ibro. Iya. 16 dan 8 itu kayaknya. 11 dan 8. 19 orang. Ya, Oke, 19 orang. 19 orang supir. Oke ya, 19 orang supir. Dan yang nganggur jadi supir itu lebih dari 100 lebih, Mas. Ya, tapi paling tidak bagus lah Pak Wali dari sini lah. Ya. Harus kita apresiasi. Ya, nah itu oke lah untuk menyerap orang-orang nganggur lah mungkin, Mas Ibro. Bagus lah. Nah, yang lain, Mas Ibro, Anda, saya tanya secara personal ya, Anda di kalangan masyarakat terkenal kritis ke pemerintah. Itu mengapa, Mas Ibro? Ya, kalau saya menyebutnya, saya sebenarnya tidak kritis lah. Saya hanya menempatkan pada posisi tugas saya. Jadi tugas saya secara garis besar kita pahami ada fungsi pengawasan. Karena memang saya dipilih oleh rakyat untuk mengawasi jalannya eksekutif. Kalau ada sesuatu yang hemat saya kurang baik, maka saya diminta untuk diluruskan. Jadi saya tidak dalam rangka menjatuhkan, tidak, karena saya tidak punya kapasitas. Tapi saya hanya ingin meluruskan saja. Ada beberapa hal yang menjadi catatan sebenarnya, Mas Agus. Contoh, ternyata gaji yang dulu kita bahas. Ya, bukan gaji DPRD. Oke. Pendapatan teman-teman honorer PTT di Kota Probolinggo masih jauh dari kata layak di Kota Probolinggo itu. Padahal seandainya wali kota itu mau selesai itu. Tetapi lagi-lagi ternyata di draftnya kuat kemarin tidak ada kenaikan itu. Bayangkan para teman-teman non PNS, mereka hanya mendapatkan gaji 1 juta. Masa? 1 bulan. Mereka yang anu tuh, Sukwan apa? Sukwan ya, PTT ya. PTT. 1 juta. Saya tidak habis pikir. Kenapa kok tidak kita naikkan menjadi 1.500.000 lah. Atau 80% dari UMK lah. Ini kan ada ketimpangan sebenarnya. Dan juga kita malu sendiri sebenarnya. Kenapa? Pemerintah melalui Disnaker mendorong agar perusahaan memberikan gaji sesuai UMK. Betul. Tapi faktanya hari ini PTT tidak digaji, jangankan UMK. Separuh dari UMK saja belum. Kan begitu, separuh dari UMK kita belum. Masih dipotong BPJS tenaga kerja, masih dipotong BPJS kesehatan. Ini membuktikan akhirnya pekerjaan mereka bekerja itu ketika tidak semangat,
jangan salahkan mereka. Maka orang yang patut dan wajib kita salahkan adalah DPRD, saya. Kan begitu. Karena apa? Kami membiarkan. Tapi saya sudah mencoba agar ditambah, tapi forum tidak menghendaki seperti itu. Sebentar, forum berarti orang banyak. Ya, kita kan ada 15 anggota DPRD melalui badan anggaran, pimpinan dan anggota banggar, kemudian eksekutif. Di tengah-tengah kita melakukan harapan-harapan, saran-saran, dan dibutuhkan anggaran. Anggaran saya hitung secara pribadi sebenarnya tidak lebih dari 5 miliar lah untuk menaikkan 500.000 dalam 1 tahun. 5 miliar itu per tahun? Enggak, untuk tahun inilah misalkan. Jadi kita mau naikkan sudah. Naikkan menjadi 1.300.000 atau 1.500.000. Itu tidak lebih dari 5 miliar. Sementara anggaran kita itu 1,1 triliun. Ada uang 169 yang tidak terserap. Kenapa kita jadi dari 169 nih, miliar yang tahun 2019 tidak diserap, kita kasihlah 10 miliar untuk gaji PTT itu. Apa susahnya? Kan bisa. Tinggal hati nurani kita mau apa tidak. Bayangkan seseorang PTT mau membeli rumah subsidi. Itu kalau gaji 1 juta ditolak sama bank karena minimal 1,1 lah kalau sekarang. 1,2 ya. Makanya akhirnya mereka bukan MBR saja, bukan masyarakat berpenghasilan rendah lah. Ya betul, saya bukan mengebiri ya, saya kasihan betul, Pak. Di saat kita semua DPRD gaji 26 juta, kemudian eksekutif itu juga mendapatkan 18 sampai 20 juta. PTT kita yang kerjaannya luar biasa mereka. Harapannya ikhtiar mereka juga dipikirkan oleh kita. Tapi ini menjadi konsen kami. Maka paling tidak di tahun 2021 target kami fraksi Nasdem memastikan bahwa mereka harus naik meskipun hanya 200.000 dalam 1 bulan. Dan mudah-mudahan didukung oleh fraksi serta Bapak Wali Kota. Karena eksekusinya tetap di Wali Kota. Di Wali Kota ya? Ya, mudah-mudahan Pak Wali Kota memikirkan mereka lah. Karena betul, bagaimana mereka. Jadi saya ketika kunjungan kerja pulang subuh misalkan. Ternyata mereka sudah bekerja PTT, ada yang menyapu. Kemudian ya ada guru, mereka seragamnya istimewa tapi gajinya 1 juta. Maka lebih mahal mereka yang bekerja di Toserba dan lain sebagainya. Ini kan dilema. Karena itu ini juga menjadi konsen kami. Ini juga harus menjadi refleksi kita di usia 661 Kota Probolinggo. Iya, betul. Ya. Tapi begini, membaca soal anggaran, kalau saya bukan tidak membela PTT, Betul. Saya juga pernah jadi sukuan lah di kabupaten sekitar 4 tahun lah di sana. Waktu itu gaji saya sebulan itu 33.000 dulu. Tahun 95 itu saya digaji 33.000 kawan. Sampai akhirnya naik 46.000 per bulan dan saya berhenti. Nah, menurut saya begini, tapi hemat saya Mas Ibnu. Jika gaji PTT ini dinaikkan, apakah tidak jadi beban pemerintah di anggaran-anggaran berikutnya? Tidak terlalu jadi beban sama saya. Kita pikir ke tetangga sebelah lah. Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang. PTT mereka sudah digaji di atas 1.500.000 semua. Ya, saya dengar kan begitu. Kita yang ada di wilayah Kota Probolinggo yang kecil, maka idealnya kan juga harus bisa dan sama. Kalau membebani tidak, buktinya kita tidak mampu menyerap anggaran 169 miliar. Dan anggaran itu selalu menjadi silpa terus. Jadi setiap tahun angkanya selalu di atas 100 miliar. Nah, meskipun dari 169 itu 100 miliar itu adalah anggaran yang sifatnya ada nilai kekhususan ya. Contoh ada namanya DAK, itu tidak boleh kita jadikan untuk honor. Tapi 69 miliar itu merupakan dana alokasi umum yang uang itu memiliki fleksibilitas. Artinya uang itu mau dibuat apa oleh pemerintah daerah sangat bisa. Untuk digunakan honor boleh. Boleh. Artinya tinggal kemauan saja. Pemerintah itu tinggal menyusun dan keinginan. Wali kota hari ini berkeinginan untuk membangun rumah sakit super mewah lah saya sebutnya. Di Sumberwetan. Buktinya mau direalisasikan. Artinya apa? Tinggal keinginan Bapak Wali Kota. Sepanjang beliau bersedia,
maka saya kira bisa. Kita akan dorong dan kita akan setuju itu. Dan saya yakin 30 anggota dewan ketika berbicara kesejahteraan para PTT dan GTT, kita akan satu suara bahwa mereka perlu disejahterakan. Iya, polemik ini memang bukan berawal dari pemerintah sekarang. Ternyata juga pemerintah yang dulu, Mas Ibnu ya. Jadi tapi kalau memang pemerintah sekarang mau menaikkan gaji PTT itu, menurut saya tidak ada salahnya. Dan itu jadi apa ya? Jadi pahlawan Kota Probolinggo lah bagi PTT itu, Mas Ibnu. Ya. Nah, saya sedikit mengulik tentang fraksi di sini di DPRD ini. Apakah kasarannya sih mau datang untuk menaikkan gaji PT itu hanya fraksi Nasdem atau adakah yang lainnya? Ya, menjadi saran ya. Semangat. Kita banyaklah menjadi saran teman-teman di fraksi yang lain, tapi belum direspon oleh pemerintah. Kalau di DPRD insya Allah kami Nasdem, kemudian Golkar, PDI, PKS, Gerindra, kemudian Gerindra dan PKB sebenarnya konsen di kesejahteraan ya. Harapan saya begitu, tapi saya belum mempelajari. Tapi yang jelas saya secara kelembagaan di fraksi Nasdem sudah mendorong. Termasuk kemarin kami di Komisi 2 itu dan sudah direalisasikan, salah satunya adalah memberikan stimulus kepada para pekerja pasar itu. Mereka juga harus menagih bahkan malam mereka masuk, kita semua tidur. Begitu. Nah, makanya saya minta agar ada reward lah, dan insya Allah ada kegiatan peningkatan kapasitas sebagai bentuk refreshing bagi mereka yang dianggarkan pada tahun 2020 ini. Ya, itu. Tapi yang jelas tinggal keinginan Bapak Wali Kota kita itu saja. Iya, tapi kan Mas Bro, anggota dewan juga punya power ya untuk mendorong wali kota untuk menyetujui itu. Ya, betul. Ya, kasaran beginilah. Kalau sampean kepingin anggaran rumah sakit baru ya, dinaikkan dan didop, tolong dong gaji PTT disetujui, baru saya setuju. Kan bisa aja begitu. Ya, itu bagian dari bargaining kita yang sedang kita rumuskan bersama teman-teman. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau kami di DPRD bargaining atau meminta sesuatu kepada pemerintah itu tidak dalam untuk kepentingan pribadi. Insya Allah aku yakin saya tidak ada yang namanya 30 anggota DPRD mau minta proyek ke wali kota begitu, tidak. Karena kita dilarang lah. Atau kita minta duit, saya mau menyetujui atau kita kasih uang dulu lah 50 jutaan. Insya Allah tidak. Dan tidak akan menurut saya kalau kita mau berpikir jernih. Dan eksekutif dia akan memberikan uang dari mana kan begitu. Nah, kira-kira ya. Tapi yang kita inginkan bargaining, kita kerap kali melakukan kritik yang bersifat transformatif, ujung-ujungnya sebenarnya satu. Bagaimana keinginan anggota DPRD yang lahir dari aspirasi masyarakat, itu benar-benar disetujui oleh eksekutif. Iya. Dan kita akan bargaining. Ada beberapa keinginan-keinginan kami dan sedang saya diskusikan. Contoh, satu, kami inginkan bahwa DPRD itu memiliki pokok-pokok pikiran yang dituangkan di dalam RKPD-nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ini selama ini tidak. Dan kita satu-satunya Kota Probolinggo, satu-satunya dari 38 Kota Probolinggo yang keberadaan pokir justru tidak pernah dilakukan. Di selain Kota Probolinggo itu ada pokir, itu adalah pokok pikiran. Ya, pokok-pokok pikiran DPRD itu adalah voucher bagi kita. Voucher sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selama ini Mas Agus misalkan, pemilih saya. Oh, Mas Agus sedang memiliki usaha. Saya butuh yang namanya kompor seharga 2 juta. Kami di DPRD harus mengajukan kepada wali kota dan eksekusinya ada di wali kota. Kalau wali kota tidak suka ke Sibro, maka sampean tidak akan dikasih, kan begitu? Nah, aku segi pendukung Sibro. Ya, tidak dikasih, kan begitu. Nah, akhirnya apa? Ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Nah, kita tidak ingin begitu. Kita sebagai anggota DPRD yang memiliki kedudukan yang sama, maka kita harus memiliki jatah, tetapi tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau pokir diartikan khawatir kita ada berkaitan dengan aparat penegak hukum, itu kalau kita bermain-main
Misalkan kita jadi penyedia di pengadaannya itu baru, tapi kita tidak. Kita ingin bahwa kita memiliki sebuah kebijakan yang dituangkan di dalam RKPD dan menjadi program. Banyak kan di DPR RI, misalkan bantuan dari anggota DPR RI A, logonya kementerian. Ada. Kan banyak, bukan ada lagi. Bahkan semua anggota DPR begitu. Di DPR provinsi dia memberikan bantuan hibah 150 juta. Itu ada di APBD karena usulannya dia. Betul. Sehingga kita memiliki responsibility terhadap jabatan kita dan tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, ini yang belum terjadi di Kota Probolinggo. Jadi harus kita akhirnya seolah-olah seperti macan ompong. Tapi sekali lagi macan meskipun ompong masih bisa gigit, kira-kira begitulah. Ngol-ngol lah, ngom-ngom. Nah, iya, saya pikir begitu ya. Ketika maaf Pak Wali Kota, Pak Habib, tapi ya saya orang masyarakat Kota Probolinggo. Jadi betul kata Mas Ibru. Ketika saya punya teman baik lah di anggota dewan, saya titip, Mas tolong Mas, tonggoku butuh kompor atau apalah, mesin jahit lah. Ini pernah terjadi memang. Mesin gergaji mesin. Ya. Itu titip ke salah satu partai, anggota dewan kan, partai lain lah. Ya ini bukan sekarang, jadi pemerintah yang lalu lah, yang kebetulan bukan titip ke satu partai. Satu partai dengan wali kota pada waktu itu. Ya, nah memang disetujui. Tapi yang datang adalah gergaji tangan, Mas Bro. Yang notabene harganya sekitar 125 lah paling mahal. Nah itu bentuk kekecewaan mereka ke dewannya. Iya. Kena akhirnya dewannya. Akhirnya waktu pilihan lagi tak pilih Mas Ibru. Nah, makanya. Betul juga kata Mas Ibru tadi, ketika orang-orang Mas Ibru itu ingin sesuatu dari program dinas Kopindak lah, Koperasi dan Perdagangan, DKUPP ya. DKUPP biasanya begitu ya, meluncurkan kompresor tak apa-apa. Ternyata yang mengajukan ini orang-orang Mas Ibru, sekitar 10 orang lah. Karena bukan karena satu partai lah, kasih 3 orang aja begitu. Kan yang bingung sampean yang membagikan. Gitu. Makanya. Nah, itu termasuk pokok pikiran ya. Ya, itu pokok-pokok pikiran DPRD yang ada di dalam Undang-Undang 23 2014. Jadi status pokok-pokok pikiran DPRD itu dilahirkan karena sebuah reses. Reses kita diatur. Reses kita DPRD kurang lebih habis sekitar 1 miliar selama 1 tahun. Nah, ini kan menjadi lucu. Pemerintah sudah mengeluarkan uang untuk reses, 30 anggota dewan, tapi hasilnya 0. Banyak begitu. Bukan banyak, belum pernah terjadi. Selama periodisasi anggota DPRD sejak dilantik 24 Agustus tahun 2019, tidak pernah pokok-pokok pikiran DPRD masuk menjadi RKPD-nya pemerintah Kota Probolinggo. Itu yang terjadi. Iya. Nah, jadi apakah yang begitu itu merupakan kepentingan pribadi? Tidak kan. Saya bicaranya adalah kepentingan masyarakat. Ketika kami kejar kepada eksekutif, maka dia akan beralibi sesuai budgeting, program, pokok sudah. Lah, tapi persoalan sederhana itu semua eksekusinya tetap ada di manusia. Kan begitu. Tidak bisa kita harus sesuai program loh. Terus ada apa gunanya ada yang namanya reses? Reses itu adalah bentuk kita menyerap aspirasi masyarakat, kita diberikan hak tunjangan reses yang kemudian uangnya kami berikan kepada masyarakat. Kan begitu. Akhirnya muncul permohonan, masukan, saran. Akhirnya kita paripurnakan. Ini resmi. Kita paripurnakan, tidak main-main. Bahwa hasil reses anggota DPRD menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD itu pokir tadi. Ya, pokir. Akhirnya dituangkan. Status pokir ini setingkat dengan hasil musrembang. Dari musrembang dan pokir-pokir inilah maka harus dipadukan menjadi rencana kerja pemerintah daerah. Ini yang terjadi hanya musrembang. Pokir tidak pernah dimasukkan. Bisa dicek kepada 30 anggota DPRD Kota Probolinggo di luar fraksi Kebangkitan Bangsa, apakah pokok-pokok pikirannya itu masuk apa enggak? Ya, masih bro, jadi di luar fraksi Kebangkitan Bangsa katanya.
Jadi Ya kenapa kan tidak enak karena kalau beliau Pak Wali kan dari PKB, Ya. masa kita mau nyerang tidak? Kami hanya kan tidak menyerang lah, hanya memastikan. Kalau tanya ke PKB mesti ada kan begitu. Tapi yang jelas saya dan 2 anggota lain tidak ada. Itu yang terjadi. Saya dan anggota 2 anggota di fraksi Nasdem belum ada pokok-pokok pikiran DPR-nya ya mungkin yang di masuk. partai lain juga begitu Ya, nasibnya. ya. Coba saya tanyakan ke partai lain nanti. Ya. Pokir-pokir itu ya. Bukan jukir, bukan juru parkir, tapi pokir, pokok pikiran. Nah, iya, selama saya pernah mengikuti reses ya, reses anggota dewan itu kan dari satu dapil loh mama, terpilih di RW apa, kan begitu Mas Bro. Terpilih di RW apa dan anggota dewan, setahu saya ya, itu memberikan amplop uang transport lah untuk anggota masyarakat yang datang ke reses itu. Betul. Nah, pada reses itu kawan banyak warga sekitar 70 sampai 80% itu usul sesuatu ke anggota dewannya. Contohnya begini, simpel lah. Pak, di gang saya itu malam padam, Pak, tidak ada lampunya. Nah, itu dicatat oleh anggota dewan. Ya lampu sih berapa sih? Tapi 1 orang, kalau banyak orang ya jadi nominal yang luar biasa. Ya. Ada lagi Pak, tukang tempel Pak, butuh kompresor Pak. Begini diharapkan anggota dewan tuh bisa merealisasikan usulan itu. Nah, pokok-pokok pikiran dari masyarakat itu di reses itu dibawa oleh anggota dewan ke rapat paripurna, betul? Betul ya. Rapat, dan bukan hanya Partai Nasdem, semua anggota dewan membawa usulan-usulan itu. Mungkin dari 10 usulan dari masyarakat itu 75% itu sama mungkin usulannya, termasuk mesin jahit, terus apa lagi, mesin jahit, lampu jalan, terus kompresor, banyak lah, mesin seleb tepung, seleb daging, macam-macam lah, kan begitu Mas Bro. Ya. Masyarakat begitu memang. Nah, kebutuhannya memang itu. Nah, itu memang ditunggu oleh masyarakat. Bila kapan ini terjadi bantuannya turun itu? Banyak Mas Bro. Banyak. Jadi bukan sampean aja. Saya pernah dititipi orang untuk membawa usulan dia ke anggota dewan sinilah. Pak, motor ore Pak dari orang ini begitu. Oke, hanya tercatat. Hampir setahun lebih yang ditanya saya malah saya, Mas Agus. Mana? Ya apa pengajuan nih? Pengajuan nih, aduh palang melopot begitu. Ya. Nah, jadi ya saya kembalikan lagi ya, mengapa anggota dewan tidak bisa merealisasikan itu? Ya karena memang tidak dimasukkan dalam rencana RKPD itu, kawan. Jadi bukan karena medit anggota dewannya atau memang tidak memberikan sesuai usulan-usulan itu, memang tidak direncanakan sama pemerintah daerah. Betul Mas? Betul. Iya. Bahkan saya saking ada sesuatu yang lucu yang akhirnya perlu dipahami. Saya selama menjabat sudah 4 kali reses. Saya lihat reses pertama usulan tidak ada yang realisasi di dalam APBD 2019 PAK. Kemudian reses kedua juga tidak terjadi. Akhirnya saya reses ketiga sama keempat saya tidak mengajukan sudah karena kita tidak akan realisasi. Saya hanya mengajukan 5 item. 1, membangun bandara karena sudah tidak masuk akal. Akhirnya saya mengajukan yang tidak masuk akal. Jadi saya mengajukan bandara, iya bisa dicek. Persawaan bandara karena jelas tidak realisasi. Kemudian saya mengajukan jembatan layang dari Pulau Gili ke Wonoase karena jelas tidak masuk akal, sudah biar sudah. Kemudian ketiga saya minta agar pemerintah daerah membangun masjid 50 lantai. Iya 5 saya bangun. Ini guyon atau? Enggak betul. Jadi saya tulis dan saya tuangkan di dalam hasil reses saya. Bisa dicek ke sekretariat. Karena biar pemerintah daerah itu buka mata bahwa sampean itu jangan semena-mena. Saya mengajukan reses itu bukan untuk saya. Jadi betul bisa dicek. Jadi saya mengajukan, termasuk yang kelima, saya mengajukan pembelian pesawat terbang. Iya betul itu. Iya, karena apa? Pemerintah sudah tidak masuk akal, tidak memasukkan punyanya kita. Akhirnya biar sudah, daripada sama-sama tidak masuk akal,
saya mengajukan hal yang sudah tidak masuk akal. Betul itu ada. Ini Jadi 5 itu. baru pertama kali ya pengajuan anggota DPRD yang konon APBD kita memang 1,1 Mas. 1,1 triliun. 1,1 triliun itu untuk membeli pesawat. Ya, ini masih berani usul seperti itu. Ya sekalian ada masuk akal mungkin. Mas. Iya, karena memang kita selama ini tidak pernah dihargai di dalam RKPD. Padahal kita tidak minta duit kan. Kita minta agar usulan masyarakat itu dituangkan di dalam program pemerintah. Iya, kalau program Musrembang merupakan representasi dari masyarakat. Padahal belum tentu tidak. Belum tentu. Yang diundang adalah RT RW yang kadang tidak mewakili kebutuhan masyarakat lah. Jadi pemerintah pusat itu sudah mikir, oh maka DPRD ada yang namanya reses sehingga nanti dipadukan. Kalau sistemnya sudah bagus. Nah, ini yang terjadi, sistem ini seolah-olah menjadi ruwet dan tidak realisasi. Sebenarnya bukan pada sistem. Pemerintah yang tidak mau masukkan itu saja. Itu yang terjadi sebenarnya. Biar pokoknya 5 dan diingat-ingat bahwa saya mengajukan pembangunan jembatan layang dari Pulau Gili ke Wanase, kemudian saya membangun masjid 50 lantai, kemudian pembangunan pesawat terbang, bandara, dan saya mengajukan pesawat terbangnya pembelian. Itu aja. Karena jelas tidak masuk akal sudah. Saya tidak bisa bicara ya, speechless kata orang bahasa Inggris itu. Untuk usulan-usulan tersebut ya, baru dengar saya. Tapi ya coba nanti saya tanya ke fraksi yang lain, apakah mereka juga mengajukan terus direalisasi. Tapi kayaknya enggak ya. Kalau memang fraksi jenengan tidak di LAPD kan, berarti kan semuanya tidak. Ya, kecuali program-program yang bersifat hanya pembangunan. Jadi direalisasikan lah kalau mau. Yang karena tidak hanya kita. Jadi kalau saya melihatnya, saya tidak bangga sama sekali kalau usulan pembangunan itu pembangunan yang memang memiliki aspek urgenitas pada daerah itu. Ya, contoh di daerah ini membutuhkan pembangunan kayak Jalan Ayani. Ya. Jalan Ayani kenapa kok menjadi programnya pemerintah daerah? Meskipun kita semua anggota DPR yang rame agar dibangun, karena ketika wali kota lewat dia juga nggak suka dan nggak enak memang. Jadi ada nilai kerugian yang terjadi pada semua akhirnya dibangun. Sama, jadi ini dibangun bukan karena kita saja. Di Musrembang itu juga diusulkan, kita juga mengusulkan. Ya bolehlah akhirnya kita bersyukur, alhamdulillah usulan kita diterima. Ya meskipun sebenarnya bukan usulan kita itu. Ada sebelumnya di Musrembang, yang Musrembang itulah yang diambil terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Karena Musrembang program pemerintah. Iya. Bukan program DPRD. Ya, begitu ya. Iya. Ya itulah. Tapi ini bukan bukan obrolan serapah ya, bukan. Agar masyarakat tahulah bahwa apa itu reses, apa itu musrembang. Musrembang itu musyawarah rencana anggaran pembangunan. Perencanaan pembangunan itu musrembang yang dilakukan oleh RT, RW dan kelurahan. Ya. Awalnya. Ya. Terus ada tingkatan kecamatan dan seterusnya. Nah, karena DPRD ini adalah termasuk salah satu pemerintah, bagian dari pemerintah daerah, maka dilaksanakanlah program reses. Paham ya, reses biasanya dewan-dewan itu mengundang lah di suatu RW itu mengundang orang-orangnya untuk dilaksanakan musyawarah apa kebutuhan masyarakat yang tidak terusulkan di Musrembang. Betul Mas ya? Iya, betul. Jadi biar masuknya pemerintah pusat itu biar sejalan antara legislatif dan eksekutif. Itu prinsipnya. Iya, semangatnya seperti itu. Agar apa? Agar dua kepentingan ini bisa terlaksana dan pembangunan bisa merata. Itu Mas. Ya, betul. Tapi ya kembali lagi karena resesnya itu tidak pernah terrealisasi, maka sekalian saja menurut Mas Ibro saya mengusulkan hal-hal yang memang tidak masuk akal di Kota Probolinggo, termasuk pembangunan jalan layang Pulau Gili ke Wanase itu sekitar 8 km lah. 8 km membuat jalan layang. Tapi perlu diingat ya, kalau memang Habib Hati Zainal Abidin itu merealisasikan jembatan layang itu
itu usulannya Mas Ibru. Ya, perlu diingat. Tapi keren tuh kalau ada itu. Ada bandara penerbangan, betul Mas Ibru? Ya. Itu diusulkan oleh Mas Ibru. Padahal kalau menurut saya sih tidak ada lahan seluas itu di Kota Probolinggo. Tidak ada. Kalau direalisasikan ya harus ke utara, harus reklamasi ngecor laut itu menurut saya. Tapi ya begitulah kawan. Jadi hari jadi kota itu tidak melulu teman-teman di sosial media itu ya mengucapkan selamat hari jadi kota. Saya mengucapkan begini. Menurut saya sih lebay dan tidak tidak asik lah menurut saya. Coba Anda kritik yang konstruktif, kritik yang membangun, agar apa? Agar pemerintah daerah tidak dinina-bubukkan. Itu penting. Jadi kita berjalan bersama kawan. Jangan sampai ketika ada sesuatu yang mengganjal di pemerintah sampai berkuar-kuar di media sosial, tidak berani berkomentar di media yang ada. Nah itu menurut saya konyol. Kan begitu Mas. Eman, orang pinter ya, tapi tidak melakukan apa-apa, itu sama halnya dengan 1000 orang bodoh menang toai. Hanya usul-usul untuk dirinya sendiri, tidak melakukan gerakan apa-apa, itu percuma. Kan betul Mas. Lebih baik orang bodoh tapi berani mengungkapkan apa yang dikeluh kesahkan. Begitu kawan ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sponsor kami Al-Ras. Ini baru kali pertama ya saya pakai baju muslim begini. Makainya enak, memang kualitas ekspor, harganya tidak terlalu mahal. Tokonya di pertokoan Jalan Pahlawan sebelah barat. Bagi teman-teman yang ingin merasakan ya tuku kalau saya gratis. Masih boleh gratis, bentar lagi saya kasih. Terima kasih Al-Ras. Ya, itu percakapan dari Mas Ibru selaku anggota DPRD Partai Nasdem Dapil Kanigaran Wonoasih. Selaku juga Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, yang mana banyak hal-hal yang memang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan apa sih refleksi dari HUT Kota Probolinggo ke 661 itu. Jadi bukan hanya pasang lilin, bakar jadikan api terus ditiup selamat ulang tahun Pak, bukan begitu. Kita harus berani mengkritisi yang membangun, tapi jadi tidak kritisi serapah ya. Jadi harus ada kritik-kritik yang memang penting dan perlu untuk masyarakat. Betul Mas? Betul. Nah, sekali lagi saya akan akhiri, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk memakai baju muslim Al-Ras. Saya sendiri pakai sekarang ya, tambah ganteng lah cari bujuku. Karena ini kali pertama saya pakai begini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Al-Ras untuk Mas Ibru. Terima kasih. Manajemen Al-Ras saya pakai bisa ya. Ini keren Mas. Ya. Terima kasih, semoga kabarnya. Ya, amin. NTV